memberikan persembahan yang dikumpulkan pada saat Natal itu untuk perjuangan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Bantuan kemanusiaannya berupa apa, Pak? Persembahannya, Dek. Persembahan itu uang, ya, yang dikumpulkan di situ. Uang. Nanti berapa jumlahnya, apa yang terkumpul di situ, ya. Jadi itu kita belum tahu berapa karena akan terkumpul pada saat ibadah itu, ya. Hari ini gue ngeliat postingan atau berita ya yang membuat hati gue tuh luka sebenarnya, ya, kita sedih gitu loh ya untuk Bapak Marwar Sirait dan pemerintah pusat ya. Kita tahu, saya tahu kalau untuk kemanusiaan bantuan kepada Palestina itu adalah agenda negara ya, sudah menjadi diplomasi lah perjanjian. Pak ya, Pak Presiden, pemerintah pusat, Pak Marwar Sirait, saya tahu akan ada Natal dan dengan seperti Pak Marwar bilang, persembahan itu akan dikirimkan kepada bantuan kemanusiaan kepada Palestina. Oke, it's okay. Saya tidak bermasalahkan itu. Pak Presiden, Pak Marwar Sirait, ya, kenapa persembahan itu tidak diutamakan dulu untuk saudara-saudara kita di Papua? Coba lihat video, ya, yang sudah potongan video yang akan saya posting, ya. Hancur hati saya, Pak, ya. Mereka di Papua sana sangat membutuhkan beras, membutuhkan makanan. Untuk mencari beras aja, mereka harus cari singkong, harus cari pisang, ditukar demi mendapatkan beras, minyak goreng, Indomie. Kenapa tidak didahulukan di dalam? Ya, dahulukan dulu bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Kalau mau menyumbang silahkan, tapi tolong perhatikan juga rakyat kita. Saudara-saudara, adik-adik kita di Papua seperti apa? Ya, sorry. Ya, anak sekolah, ya, sampai sekarang di Papua masih banyak yang ngekek, Bapak, mau sekolah. Hah? Mau makan, mau beras, butuh cari pisang, cari singkong. Hati kalian di mana? Hah? Dahulukan dulu di dalam, baru kalian bantu di luar. Saya tidak protes kalian mau bantu Palestina atau siapapun. Tolong lihat Papua. Kalau mau dibilang anggaran Papua itu besar, tanya audit pejabatnya di sana. Kenapa rakyat di sana masih butuh beras? Masih susah? Hah? Audit pejabat, anggaran ke Papua kemana? Kenapa mereka harus tetap mencari beras, mencari Indomie, mencari mie goreng? Harus cari ubi dulu, harus cari pisang dulu. Hati kalian kemana? Jangan bicara kemanusiaan, ya? Jangan bicara kemanusiaan. Papua butuh bantuan kalian, ya. Wih, saya mendapatkan sebuah informasi. Ada sebuah wacana. Katanya, uang persembahan Natal Nasional 2025 akan diberikan ke Palestina. Wah, sangat-sangat meniru dan menjadi teladan yang baik. Sepakat. Kita tebarkan kasih, kita tebarkan rasa cinta akan sesama. Tapi, saya sekedar mengingatkan, jangan mempolitisi, jangan menumpang tenar. Jangan menumpang dalam kesempatan. Kalaupun memang niatnya adalah niat pure demi rasa kemanusiaan, silakan lakukan. Tapi kalau hanya mencari muka, melakukan sesuatu demi perhatian publik, persiapan dalam pesta-pesta demokrasi yang akan mendatang, kalau ini pure atas dasar ketulusan, salam hormat. Mekanisme bantuan untuk Palestina gimana, Pak? Nanti persembahannya Salam untuk Pak Marwar Sirait. Apa yang Bapak pikirkan? Atau Bapak tiba udah lama tidur tiba-tiba bangun, atau Bapak bermimpi dibanjiri hujan berlian dari Palestina ya? Pak, Bapak berkaca dulu, atau Bapak turun dulu ke daerah-daerah yang terkhususnya yang mayoritas. Kita Kristen, Pak, jangankan beribadah, mendirikan rumah ibadah masih dilarang, dan bahkan yang sudah ada pun masih mau ditutup. Nah, ini Bapak berinisiatif menyerahkan semua uang Natal untuk bantuan Palestina. Aduh, entah apa yang Bapak pikirkan. Kalaupun Bapak nggak bisa membantu umat Kristen,
Tapi nama jangan menyusai, Pak. Jangan menyusai. Lagian pun kalau mau dibantu, ngapain ke Palestina jauh-jauh, Pak? Saudara kita Papua sana, di Papua, di NTT, dimanapun itu masih banyak yang susah, Pak. Ngapain mesti gali ke Palestina? Lagian Palestina itu bukan konflik agama, Pak. Biar Bapak tahu, itu bukan konflik agama. Itu konflik perbatasan itu. Biar Bapak lebih paham lagi. Atau Bapak pelajari dulu. Jangan Bapak mentang-mentang karena menteri jadi pengen cari muka sama Pak Prabowo. Jangan. Masih banyak umat Kristen yang bernatal dilarang nanti. Coba Bapak. Tapi kalau bisa nanti Bapak antisipasi 1 tahun ke depan ini. Jangan bulan 12 ini, 1 tahun ke depan. Kalau nggak ada lagi umat Kristen yang beribadah dilarang, jangankan uang Natal, uang persembahan 1 tahun itu pun pasti mereka kasih. Jadi ingatlah, ini masih susah kita beribadah, masih susah bebas beribadah. Tapi Bapak mengusulkan uang persembahan Natal dikirim ke Palestina. Aduh. Coba pikirkan lagi dulu, Pak. Jangan asal ngomong ya. Saya keberatan, saya pribadi keberatan. Jangan mentang-mentang menteri kamu cari muka sama presiden. Shalom lah, salam waras lah. Di perayaan Natal Nasional Gerakan Bantuan untuk Palestina, tonton videonya guys, jangan di skip. Di perayaan Natal Nasional, ARA pimpin Gerakan Bantuan untuk Palestina. Ya memang inilah repotnya kalau seorang politisi memimpin sebuah acara besar berskala nasional. Dalam berita ini dijelaskan bahwa persembahan yang dikumpulkan dari acara ini akan diserahkan secara langsung kepada Duta Besar Palestina yang diundang secara khusus ke acara ini. Kalau kita baca apa yang disampaikan oleh Ketua Panitia terkait dengan rencana memberikan bantuan kemanusiaan kepada Palestina, itu seakan-akan sangat luhur, mengandung nilai-nilai kebenaran yang sesuai dengan konteks Natal. Akan tetapi, jika kita menelisik lebih jauh lagi, sebenarnya banyak hal yang perlu untuk dikritisi. Yang pertama sekali, janganlah mempergunakan acara Natal yang sakral ini menjadi alat legitimasi bahwa seakan-akan seluruh umat Kristen mendukung kebijakan pemerintah di dalam memberikan perhatian yang sangat besar kepada konflik Palestina. Harus kita dukung, memang perlu kita dukung. Akan tetapi yang menjadi suara rakyat hari ini adalah kita tidak mendengar tanggapan yang serius dari pemerintah terkait dengan pelanggaran hak-hak kemanusiaan yang terjadi di negara ini dalam hal pelarangan ibadah, persekusi, penganiayaan yang terjadi kepada umat minoritas. Yang kedua, kenapa kita terlalu fokus kepada hal yang nun jauh di luar sana, padahal di depan mata kita masih banyak rakyat Indonesia yang sangat membutuhkan bantuan karena mereka saat ini hidup dalam keadaan yang penuh dengan kesulitan. Yang ketiga, ada persoalan teologis di antara umat Kristen terkait konflik yang terjadi di Palestina, dan di sini sebenarnya Marwar Sirait juga harus peka di dalam melihat persoalan ini. Kemudian yang keempat, kita harus menjunjung nilai-nilai kemanusiaan secara adil dan merata. Kenapa kita tidak pernah bersuara tentang kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Nigeria? Padahal berita tentang hal itu sudah kita dengar. Kenapa kita tidak menyerahkan bantuan itu ke sana saja? Karena belum pernah kita melakukan hal itu kepada mereka. Coba aja. Durung-durung diurus ya lo, durung-durung. Sekelas menteri mengurus durung-durung. Mendukung langkah-langkah Bapak Presiden, umat Kristen di Indonesia, umat Kristiani di Indonesia mendukung langkah-langkah. Beliau begitu gigih memperjuangkan itu, dan kita juga ingin memberikan persembahan yang dikumpulkan pada saat Natal itu untuk perjuangan kemanusiaan.
bagi rakyat Palestina. Di perayaan Natal Nasional, ARA pimpin gerakan bantuan untuk Palestina. Ya memang inilah repotnya kalau seorang politisi memimpin sebuah acara besar berskala nasional. Menteri Perumahan Pemukiman, tugasmu itu ya. Banyak orang tinggal di bawah kolong jembatan, beralaskan karton, ya, di gerobak-gerobak sampah, rumahnya bahkan mau tumbang, atap bocor, lantai tanah. Itu kau pikirkan, gak usah yang lain-lain ya. Ya, gak usah yang lain-lain. Ketika ada nanti minoritas digusur saat ibadah, ditutup saat ibadah, kau diam. Ya, jauh dari matamu kau pikirkan. Yang dekat di matamu nggak kau pikirkan, nggak kau lihat, nggak kau rasakan. Ya, apa lagi yang mau kau jilat? Udah jadi menterinya kau. Apa lagi yang mau kau cari? Gak usah gitu-gitu kali lah ya. Ya, di Bonapasogikmu masih banyak orang yang kelaparan ya. Bapak pegang apa tangan? Baru mau tukar apa itu? Ganti dengan minyak goreng ya. Sama lagi Bapak bawa makan dengan itu. Sama Bapak, terima kasih ya. Mau ambil sayur gimana? Panas-panas. Tukar apa ini? Mau tukar apa? Beras dengan super mie. Mama tunggu ya. Kasih ya. Malam Mama. Mana sini bisa? Di sini. Sabar ya. Mama mau tukar apa kita? Beras. Beras dengan super mie. Hah? Dari suster sama. Terima kasih ya. Kau dari mana? Kau sudah makan? Betul. Kau terakhir makan kapan? Kemarin Om tanya kamu udah makan? Belum? Kemarin tidak makan juga? Hari ini? Tidak makan juga hari ini? Bentar, kau ambil dulu ya. Kau tunggu sini. Malam yang banyak. Berarti kau makan, tidak makan sudah 2 hari. Yuk. Di rumah tidak ada beras. Itu bagaimana? Rica. Mana Rica? Mama ambil di mana Rica? Nenek ambil di mana? Mau tukar apa? Mama masih makan. Makan apa? Belum makan. Mama tunggu ya. Nih makan dulu ya. Kenapa kita makan ikan? Mau bawa? Pokoknya tidak apa-apa kalau mau bawa. Pokoknya mau bawakan dia dulu. Ini kasih Mama kucing ya. Kamu bawa makan di rumah ya. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjuang kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Karena saudara dan saya sehat-sehat selalu, amin. Nah teman-teman, itulah dia video yang baru saja kita saksikan bersama, di mana para netizen kecewa bahkan tidak setuju dengan ide seorang menteri yang berasal dari kekristenan. Ia mengatakan bahwa persembahan Natal dalam perayaan Natal tahun ini dipersembahkan untuk negara Palestina. Tapi tidak apa-apa kalau memang betul-betul untuk orang-orang atau masyarakat Palestina, tetapi yang sangat disayangkan apabila jatuh itu di tangan Hamas teroris itu. Nah teman-teman, saya mengutip dari detiknews.com yang menuliskan begini, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI dan Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI akan menggelar perayaan Natal Nasional tahun 2025 di Stadion Tenis Indo Senayan pada 5 Januari 2026. Agenda itu sekaligus
akan jadi persembahan untuk rakyat Palestina, ya. Jadi benar ya beritanya bahwa persembahan nanti pada perayaan Natal nasional di tenis indoor Senayan pada 5 Januari 2026 dipersembahkan kepada Palestina. Sekali lagi, tidak salah kalau memang betul-betul di masyarakat Palestina, tetapi sangat disayangkan apabila jatuh di tangan Hamas. Ketua Panitia Natal Nasional Marwar Sirait mengatakan perihal ini sudah diketahui langsung oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Prabowo Subianto. Hal itu termasuk dalam arahan Presiden. Kemudian diskusi lagi bagaimana misi perdamaian Palestina kita dukung, bagaimana persembahan umat Kristiani yang sedang merayakan Natal didedikasikan nanti kita undang. Kata Marwar alias Ara saat rapat Natal Nasional di Geraha PGI Salemba, Jakarta Pusat. Ara menuturkan duta besar Palestina akan diundang langsung ke perayaan. Nantinya dipersembahkan akan diberikan langsung untuk membantu rakyat Palestina. Persembahan pada perayaan Natal tersebut nanti diserahkan kepada Dubes Palestina oleh yang bersangkutan nantinya. Jadi sudah jelas bahwa persembahan Natal nasional untuk tahun ini diarahkan kepada Palestina. Pertanyaan kita, bagaimana dengan hal aksi kemanusiaan di Nigeria? Di mana di Nigeria juga mengalami genosida di sana. Apakah Presiden dan juga panitia Natal ini memikirkan akal ini? Jadi kalau membantu sama-sama, bukan hanya Palestina yang kita bantu, tapi kita bantu juga saudara-saudara kita yang berada di Nigeria yang sekarang ini mereka sedang mengalami genosida dan juga di Juda. Apakah Indonesia sudah mempersiapkan itu atau hanya di Palestina saja? Ini kan tidak adil. Di depan mata kita banyak hal yang terjadi tapi tidak dihiraukan. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah Presiden Republik Indonesia dan juga panitia Natal yaitu Bapak Marwar Sirait ini sudah memikirkan bagaimana di Indonesia akan hal ini? Apakah dibagi persembahan itu atau semuanya dikasih kepada Palestina? Kalau bagi saya dibagi, kalau kita mau adil untuk rakyat Indonesia yang masih membutuhkan, terutama di pinggiran, harus juga disupport oleh pemerintah. Dan juga di Nigeria, pemerintah harus melakukan aksi kemanusiaan di sana. Dan kemudian di Juda, hal yang sama dilakukan seperti yang dilakukan di Palestina. Baru namanya adil, merasakan. Persembahan Natal itu diberikan kepada Dubes Palestina. Beliau menyampaikan bagus sekali. Kita melihat itu bukan masalah agama, tapi masalah kemanusiaan, katanya. Dia melanjutkan perayaan Natal nasional tahun ini memang dikhususkan untuk hal tersebut. Menurutnya, ini perihal kemanusiaan. Karena kita melihat Palestina itu adalah soal kemanusiaan. Kita mendukung langkah-langkah Bapak Presiden umat Kristiani di Indonesia, mendukung langkah-langkah. Beliau begitu gigih memperjuangkan itu. Wah, kalau saya tidak dukung untuk kemerdekaan Palestina. Karena saya tahu sejarahnya bagaimana. Tidak mungkin sebuah negara berdiri di atas sebuah negara. Tapi kalau kita Indonesia mendukung itu, maka kita akan sangat-sangat disayangkan. Tidak baca sejarah. Ya, tidak baca sejarah. Dan kita ini memberikan persembahan yang dikumpulkan pada saat Natal itu untuk perjuangan kemanusiaan bagi rakyat Indonesia. Oke, setuju. Lalu bagaimana dengan Nigeria? Apakah kita juga melakukan hal yang sama di Juda dan juga di negara sendiri? Ya, di Papua sana. Kita akan melakukan hal yang sama. Jadi oleh karena saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan video ini? Berharap teman-teman berkomentar di kolom komentar dan kirim komentar saudara, komentar yang membangun, yang mengedukasi kita semua. Demikian video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.